paripurna DPRD, APBD atau apa? Oh, belum selesai. Kan biasa itu kemarin bulan April saja. Ibu, nama programnya apa? FKP4S. Apa itu? Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan. Oh, pertanian. Ya, ini teh para penyuluh, bukan? Para petani opo? Petani padi aja petani. Ya, kalau orang Lampung kan banyak orang Jawa, banyak orang Sunda, banyak orang Bali, ya kan? Lampung, tapi rukun toh? Alhamdulillah. Petaninya cantik-cantik amat sih. Alah, udah makan belum? Enak enggak? Makannya di kampung sederhana. Petaninya apa? Padi apa? Ada padi, ada sayuran, Padi, singkong, jagung, ubi, sayuran, ketela pohon. Boleh tahu nggak boleh? Ubi jalar. Tebu ada tebu. Tebu mahal nggak? Berarti tanah yang puluhan ribu hektar di Lampung itu punya ibu semua. Adu batur. Dia asal di mana? di Lampung. Nah, gue ngomong Sunda bisaeun. Mama Sunda. Orang Sunda. Mana yang asalnya keluarga Trans tadinya? Semua keluarga. Trans semua, Pak. Trans Lampung. Oh, ini asalnya keluarga Trans. Tapi sekarang warga Lampung. Harus mencintai Lampung. Darah dagingnya Lampung. Tanah airnya Lampung. Lampung itu Indonesia. Iya. Mari Bu, ada saya ucapin terima kasih. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya ucapkan terima kasih buat Ibu pemimpin rombongan, berarti istrinya PLT Bupati Lampung Tengah. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kalau Pak Bupatinya kan keturunan dari Bali. Ibu dari mana? Sama Bali? Sama Bali ya? Di sini ada anak-anak Bali 4 orang lagi latihan nari sama tiang. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di kediaman saya di Lembur Pakuan. Saya tinggalnya di kampung sini. Ini kampung. Namanya dulu nama aslinya Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kecamatan Dawan. Waktu saat saya kembali lagi ke kampung setelah jadi Bupati Purwakarta, Wakil Bupati sejak tahun 90 saya meninggalkan kampung ini, kuliah segala macam, saya balik lagi tahun 2001 ke sini, saya menata kampung ini, bangun jalan, bangun taman, nata lingkungan, ngurusin kebersihan, totalitas. Asalnya kampung ini diperuntukkan untuk main anak saya nih yang untuk olahraga saya pagi, tapi sekarang malah banyak orang datang. Akhirnya saya tidak pernah keluar lagi, saya di sekitar sini saja. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Lampung sebagai sentra produksi tanaman pangan Indonesia. Tepuk tangan ya. Padinya Lampung bagus, bagus nggak? Bagus. Tebunya bagus. Ada pabrik gula yang sering dipakai oleh ibu-ibu, setiap hari gulanya bagus dari Lampung, nggak usah disebut mereknya. Nah kemudian nanas, kan pokoknya hasil produksi Lampung pasti nyebrang ke Bangkauni. Nanti nyampe ke pasar-pasar induk yang ada di sini. Yang belum nyampe adalah calon istri gubernur Jawa Barat dari Lampung. Saya milih jadi duda saja, lebih bahagia karena tidak ada yang menegur dan merdeka hidupnya. Kalau Pak PLT Bupatinya nggak bisa, udah cerita ke saya ini tidak bisa hidup tanpa istri. Setiap hela napas saya, kedip mata saya, semuanya ada nama istri saya. Ibu bahagia punya suami yang seperti beliau ya, sangat setia. Saya lihat
kemudian selalu bercerita ke saya tentang kebaikan istri. Kata dia, di balik keberhasilan saya menjadi politisi di anggota DPR RI, sekarang menjadi PLT Bupati, ada istri yang hebat. Hebat. Kalau setiap laki-laki yang sukses, pasti dikatakan kesuksesan seorang suami adalah karena adanya istri yang sukses. Gitu loh. Ada di balik suami yang kuat ada istri yang hebat. Pertanyaan berikutnya adalah, di balik suami yang bangkrut, di balik suami yang bangkrut, di balik suami yang gagal, ada istri yang sabar menerima kegagalan suaminya dan mampu memotivasi sampai sukses kembali. Ya betul nggak, Bu? Jadi istri harus diceritain, jangan hanya ketika lakinya sukses. Lakinya bangkrut, istri harus tetap ada di sampingnya. Aduh, ya kan? Perempuan yang berdiri di balik laki-laki sukses itu biasa. Perempuan yang tetap berdiri di balik laki-laki yang bangkrut itu luar biasa. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih. Sudah ketemu toh? Ujungnya kan minta foto kan? Ujungnya minta foto kan? Alhamdulillah. Dari tadi saya pandang semuanya umurnya di atas 40 semua. Saya dari tadi mata saya gini aja, ada nggak sih yang 30? Iya. Ya, saya paling utama mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa ke Lampung. Mudah-mudahan. Oh, enggak, saya ini kalau keluar provinsi malah suka diomongin. Loh, ini mau kemana? Ke Jogja mau apa? Wonosobo mau apa? Ribut. Apapun yang saya lakukan ribut terus. Saya berharap Bapak bisa ke Lampung. Oh, aduh. Karena fan berat. Baiklah, saya akan ke Lampung menemui Gajah Lampung. Karena gajah sudah jelas kesetiaannya. Enggak, orang ketemu warga Lampung nanti ditafsirkan menjadi lain-lain, lagi sensitif ini. Lagi sensitif. Jadi bantu orang Bali ribut, gitu kan? Ya kan? Enggak bantu nanti ribut juga. Ya udahlah, bukan Deddy Mulyadi kalau tidak ribut. Yang penting saya sudah bisa ketemu ibu semua, bapak semua. Saya doain pertaniannya makin meningkat. Anak-anak sekolahnya harus semakin tinggi. Dan di Jakarta banyak sekali tokoh-tokoh politik asal Lampung. Bener nggak? Pak Erick Thohir dari Komisi 3 DPR RI, ketuanya Pak Habibur Rahman itu kalau nggak salah dari Lampung gitu. Pak Zulkifli Hasan dari Lampung. Banyak orang Lampung ya. Orang Lampung sudah banyak yang sukses gitu kan gitu loh. Karena kemarin pasti banyak yang marah. Saya cerita gitu. Ada peristiwa pembegalan di Jawa Barat gitu kan. Ada yang berasal dari Lampung. Ini nggak ada masalah. Ya betul kan? Nggak ada masalah. Di Lampung begalnya ada juga. Ya itu. Ya kan setiap daerah itu ada lebihnya, ada kurangnya. Kalau Jawa Barat apa? Kalau Jawa Barat, dari mulai Jawa Barat. Tapi ada juga, kalau ada kekerasan terhadap perempuan, yang perempuan itu menjadi pemandu lagu, pasti banyakan orang Jawa. Lah itu, ya kan? Saya kan sering nolong yang di Batam, yang di NTT, yang TKI saya ngulang-ngulangin banyak, yaitu. Artinya kalau masih ada perempuan yang jadi pemandu lagu di tempat hiburan, ada yang jadi begal, jadi rampok, jadi apapun, itu cermin bahwa kita sebagai penyelenggara negara belum berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Harus diperbaiki, saya juga harus memperbaiki. Nah, kan nggak mau saya ke depan orang Jawa Barat terus-terusan profesinya pemandu lagu.
Ya kalau LC bagus Land Cruiser. Ya saya ke depan ya harus perempuannya jadi dokter, fisikawan, kemudian ahli matematika, dosen, pengusaha, petani sukses. Pengen begitu dong. Caranya apa? Pendidikan. Modalnya apa? Kecerdasan, bukan kecantikan. Aduh. Karena kalau ingin cantik tergantung duit. Di balik perempuan yang cantik ada laki-laki yang punya duit. Bener gak Bu? Lah iya, di balik perempuan cantik ada laki-laki yang punya duit. Karena cantik itu mahal. Makanya kalau lakinya cuma ngasih 2 juta, 3 juta, pengen perempuannya kinclong, ya jangan harap. Karena skincare yang mahal itu 2 juta. Ya sudah. Tetapi skincare tak ada makna. Yang bermakna adalah hati yang bersih melayani suami penuh cinta. Itu. Pokoknya gitu ya. Oke, terima kasih. Bangga. Ibu PLT Bupati, terima kasih. Ada yang disampaikan. Di sini Bang nggak ada protokoler, Bu. Bebas. Terima kasih semuanya ya. Dadah. Apa tuh? Ya belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bahagia semua. Kebetulan kalau tadi saya petani itu ada sawah, ada sapi, ada ikan, ada ayam, lengkap sini. Ya, sudah punya, saya termasuk petani itu. Tiap hari ini sini ada, sebelah sana ada kandang sapi, baru keluarin ini ikan, ini ada kandang domba situ, kemudian ada sawah. Jadi saya tiap hari ngurusin itu, malam-malam nyari ketemu ular mau naik rumah, itu biasa saya. Tadi malam ular mau naik rumah biasa. Karena saya sudah biasa hidup dengan sini, karena saya hiang tuh ular tuh ditangkap, dia pemberani. Itu. Jadi saya ngajarin anak perempuan tuh harus gagah, harus hebat, pemberani. Biar ketika laki-laki nyakitin, silahkan Anda pergi, aku nggak butuh kamu. Wah, saya ajarin sama hiang begitu, nggak boleh jadi perempuan yang nggak mau saya. Terima kasih ya, terima kasih banyak. Ya ini mana ibu-ibunya? Ini ibu-ibu dari mana nih ibu Bupati? Lampung Tengah. Ini ketua PKK, ketua IKWT, Ikatan Wanita Tangguh. Tani. Oh Tani, bukan tangguh. Tani yang tangguh. Hari ini berkunjung ke Lembur Pakuan. Nah, sini mudah-mudahan ke depan semakin erat persahabatannya, karena kalau di Lampung tuh ada orang Sunda, orang Bali, orang Jawa, banyak. Ada kampung Subang juga, Pak. Ada kampung Subang? Ada. Ya, mudah-mudahan nanti di Lampung ada, kalau Bali sudah, kampung Bali. Nanti ada kampung Sunda. Ada kampungnya orang Jawa. Nanti arsitekturnya semua berdasarkan khas daerahnya. Sehingga Lampung menjadi provinsi Nusantara. Sehingga nanti kalau ingin melihat Indonesia dengan berbagai macam ragam kebudayaan dan arsitekturnya, maka datanglah wisata ke Lampung. Betul nggak, Bu? Betul. Ada pesan buat orang Jabar, Bu? Monggo. Ya, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada orang Jawa Barat ya, karena orang Jawa Barat ini menyebar di Lampung juga ada. Kita semua adalah saudara. Iya. Mantap. Iya, mudah-mudahan persaudaraannya terus terjaga. Amin. Mudah-mudahan persaudaraan bisa diwujudkan dengan perjodohan. Lah, sampai Lampung. Wah. Terima kasih. Ganteng bisa. Oh. Ini untuk sarungnya. Ah, ya. Pak. Terima kasih. Jadi deh sama orang Lampung nih. Terima kasih banyak. Wah, Ada banyak hasil banget kita. produk dari KWT, Pak. Aduh, Produk dari KWT. kita segera dikirim. Ada ranginang,
keripik tempe, ada beras. Oh, Beras sehat, Pak. sehat ya, organik ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ini satu lagi nih. Ah. Ini satu. Ya, lagi. oh Ini banyak produk-produk banget. ini dari ibu-ibu. Ya terima kasih. Ini kerajinan khas ini loh Subang, nanas Subang. lambangnya. Oh, nanas. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Atur nuhun. Lagi izin 1, 2, 3 Lampungnya. Iya, Lampung. Bebas boleh. Kang Dedi. Ayo kita sama-sama lihat Pak Dedi. Iya. Ya, ini saya lagi bareng sama wanita tangguh dari Lampung. Kokoh saat di sawah, lembut saat di rumah. Tersenyum saat di kamar. Cemberut saat ditagih. Pokoknya wanita Lampung bikin aku ngehe. Yuk kita ke Lampung, biar hidup tambah untung. Pesantren yang kebakaran, saya udah minta Bupati untuk bertemu dengan pimpinan pondok pesantren yang terbakar di Cianjur. Assalamualaikum Pak Bupati. Gubernur, Jadi pesantren apa yang terbakar itu? ini pesantren Al Furqan. Al Furqan. Salam. Aduh, kebakarannya dari apa penyebabnya Pak Ustadz? Arus pendek, Pak. Arus pendek. Arus pendek. Ya, yang menyebabkan kebakaran mah arus panjang bukan arus pendek. Konslet. Jadi konslet itu biasanya penyebabnya adalah hawa udara yang panas, kabelnya yang tidak sesuai standar. Jadi kabelnya meleleh itu biasanya begitu. Jadi Pak Kiai ini, Pak Kiai siapa namanya? Abdul Ghani Maksum Pak Abdul Ghani Maksum. Dulu nyantri di mana? di Cicalengka, Oh, Cisalengka, pesantren saha? Pesantren Sukahurip. Oh, Sukahurip, Sukahurip. Eta pasantren meni nyunanya Sukahurip. Resep kanu kahirupan. Oh, Cikancung. Bukan. Leres. Iya, Cikancung. Cikancung. Tahun sabaraha nyantri? Salapan dalapan. Pergi ke 2008. 98 2008. Ya 2000. Wah, lumayan 10 tahun. Alhamdulillah. Eta lamun 10 tahun geus jadi dokter eta sakola. Ngawitan ngabangun pasantren tahun sabaraha? 2018. 2018. Ari Pak Kiai bojo mah hiji. Namanya hiji, we. Oh lah nama hiji. Kiai mah tiasa duanya. Tiasa. Bapak pilih ke bagian. Oh nya. Pami Pak Bupati tiasa dua tuh. Sakali deui tiasa dua tuh. Biasa. Eta ketua PKK isukan kadinya tah ngambek tah mau diberi bantuan. Terus antrinya ada berapa? Santri teh aya nama mau 22. Oh, mau kamarana santrina? Keluar SMA ada rambel bagamari tahun aya teh kamar teh ada rambel nu arageung nama. Oh, tapi ayeuna lebet santri enggal teu. Lebat. Aya sabaraha nu tos daftar? Iya we, seueur nama iya we santri kalong pasti. Oh, santri kalong. Oh. Ya santri kalongnya ya gitu, ngaji tapi teu sare. Nah, di kalong ini tangkal. Ari abdi mah santri lalai sigana. Pangawasanna naon fokusna Pak Kiai teh? Tajwid we sareng kitab kuning. Pak. Kitab kuning. Oh, hebat. Nah, janten anu kadurukna
naon wae yang terbakarnya apa saja? Tadayana, madrasah, kobong, sarang bumi. Dumina bumi Pak Kiai. Mohon terus. Ari ayeuna Pak Kiai linggih di mana? Tinggal di mana sekarang? Di kosan, aya kosan lupa. Oh, jadi rumah Pak Kiainya terbakar. Ya. Istrinya tapi selamat. Selamat. Anak-anak selamat, nggak ada masalah. Selamat. Rumahnya panggung, kobongnya. Panggung. Hebat eta. Panggung, kobongnya panggung. Ngomongnya 80% Panggung. palang dada, Pak. Palang dada. MCK-na aya tapi MCK lengkap. MCK aya sareng itu di masjid. Oh, di masjid. Hari MCK khusus santri mah tak acan. Oh, jadi yang terbakar itu 1 rumah Pak Kiai, 2 kobong, 3 madrasah. Nah, selama ini dari mana saja yang sudah ada membantu ke Pak Kiai untuk membangun kembali? Swadaya masyarakat. Swadaya, donasi. Donatur. Rencana sekarang apa yang sudah dilakukan Pak Kiai? Rumah, pembangunan rumah, Pak. Kali itu. Bangunan rumah. 1 rumah nilai bangunannya rumah panggung, tapi tentunya panggungnya harus panggung yang indah, khas Sunda. Nah, itu nilainya berapa kalau di situ? Gambar apa mainin? Kita rumah lagi tos kajian tenan jadi di permanen bumi mah, komi kobong mah, serpun guru teh panggung deui we. Oh, janten bumi mah permanen. Kobong mah panggung deui. Panggung kobong panggung nanti pakai hinisnya hinis yang artistik, kentengna kenteng palentong, make tatapakan. Itu butuh berapa? Dengan MCK. Ini enggak hari kieu nama. Kirang uni enggak? Oh, belum tahu dasar Kiai Bager teh kieu tah. Menit hawadu we kirang uninga cenah kitu. Uninya ada kamar mah beli biasa kamar mah. Oh. Ini ciri kiai yang soleh. Jadi ketika ditanya kurang uninga bari kieu tah Pak Bupati kitu tah kiai asli kampung teh ieu kiai hebat. Nah, jadi yang dibutuhkan itu adalah 1 rumah, 2 kobong, ya, ketiga MCK, keempat madrasah. Kalau madrasahnya terbuat dari apa sebelumnya? Setengah badan. Jantan madrasah di hanap, kobong di luhur kamar lima gitu, Pak. Oh, jadi 2 lantai. Ya, 2 lantai. 2 lantai. Di hanapna madrasah. Di atasnya kobong. Tapi 2 lantai madrasahnya pakai palupuh. Mohon. 2 lantai. 2 lantai itu dua-duanya bilik atau bawahnya tembok? Palang dada, mana? Oh, palang dadanya, dua-duanya bilik. Ya begini Pak Kiai ya. Nanti disiapin sama Bupati teknisnya. 1 untuk rumahnya saya bantu 100 juta. Ya. Nanti untuk pesantrennya kan kita akan buat artistik, bahan-bahan kayu bambu makan banyak di situ juga, tapi ya harus direndam dulu pakai portas biar awet. Ya. Nanti untuk pesantrennya dengan terintegrasi dengan madrasah, saya siapin 250 juta ya. Nah, nanti kita siapin 350 juta. Nanti secara teknis nanti Pak Bupati tinggal berkoordinasi dengan saya, ya. Nanti dibantu lewat dana APBD Provinsi Jawa Barat. Sanes artosna KDM memang artos Provinsi Jawa Barat. Kanggo pembangunan pesantren anu kahuruan, ya. Gitu. Gitu. Nuhun ku Pak Kiai tos ngawurukan barudak nu aya di dinya. Gitu. Mohon hapunten eta dipangdoakeun supados Pak Bupati ditebihkeun tinu nyandung hapunten.
Pak Bupati supados ditebihkeun tinu nyandung hapunten eta teh supados engkin aya bantuan ti ibu PKK. Mangga kekeu abdi saengalna didamelkeun. Pak Bupatina ngadamel nota ka Pak Gubernur biasa kan tos biasa Bupati kan biasa sok ngereskeun hibah. Nya. Mangga disiapkeun. Hapunten abdi teu tiasa kadinya. Oh, sawios. Gitu mohon. Kumaha Bupati? Pak Gubernur ya, aya warga-warga sono saurna. Alhamdulillah. Nuhun atuh. Sing sarehat. Nuhun pisan. Pak Kapolsek nuhun, Pak Kapolsek. Katanya Pak Kapolsek nuhun. Pak Kapolsek hatur nuhun ya, hatur nuhun. Nah, Pak Bupati mangga berprosesnya. Siap. Mangga, nanti kita Siap, Pak Gubernur. segera hari Rabu depan sudah cair uangnya. Ya. Ya. Danru nama Danru. Sama si Ece, si Teteh. Danru nanya itu. Bu Nindi. Oke. Bu Nindi pasti dia Bu Nindi. Kan itu. Oke. Udah. Gitu Bu, sehat. Aina tuh sudah hari keberapa? Ke-7 Hari? 7 harinya kapan 7 harinya? malam udah. Sudah, 7 natos. Iya, 7 natos. atos. Kursi lah. Tahlil udah. Udah. Beres. Tinggal 40 hari. Mohon. Si Neng udah sekolah. Udah. Jadi si Belum, Pak, masih libur. masih libur. Jadi si Neng itu kan kemarin saya ketemu nih, ya kan? Jadi ibu nanti ke depan nggak usah memikirkan pendidikannya, itu sudah terdaftar menjadi anak ibu yang keberapa saya nggak tahu lah. Gitu ya. Jadi fokus suruh belajar, suruh pinter. Mohon. Perempuan itu harus hebat sekarang tuh, beda dengan zaman dulu. Perempuan sekarang harus berpendidikan, harus berpenghasilan. Untuk apa? Agar tidak disakitin laki-laki. Kalau sudah berpendidikan penghasilan, laki mangkat kan itu, aing teu butuh sia. Itu perempuan zaman sekarang. Jadi tidak nangis-nangis lolong seran ditinggalin laki-laki. Itu perempuan. Gitu. Terus kemudian ibu sudah apa saja yang sudah diperoleh? Donatur banyak. Banyak, alhamdulillah. Banyak. BPJS ketenagakerjaan Udah. berapa jumlahnya? 300 juta lebih. 418 juta, ya kan? Iya. Ibu total uang tunai sekarang pegang 700 juta. Iya, benar. 700 juta. Mau diapain uang itu? Iya, kalau anaknya pengen sekolah atau kuliah gitu ya. Oh ya, mau Kan anak mah bagian saya sudah. Bapak. Iya. Pendidikan anak mah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi udah bagian saya. Gitu. Pengennya sih kan almarhum pengen ngerehab rumah, Pak. Kalau izin pengen ngerehab rumah gitu. Rehab rumah. Iya. Saya rehab rumah udah itu mah bagian gubernur. Masya Allah, alhamdulillah. Rehab rumah mah udah bagian gubernur. Rehab rumah mah. Mohon. Ya, jadi saya saranin uang itu kalau ngagoler habis. Uang tuh kalau gini, Bu, habis. Udah, uangnya semuanya depositokan saja. Iya, iya. Gitu? Iya. Semuanya depositokan saja, semuanya. Iya. Tong disesakeun. Mohon. Ya kan? Karena ngaranna duit komo, lurah mau nyekel duit beak. Komo lurah mah mau nyekel duit 700 juta nyanung pasti. Iya, Pak. Udah, semuanya. Nah, itu kalau didepositokan, ibu kan nanti dapat bunganya. Jadi ibu untuk kehidupan dari bunganya aja udah cukup. Ya, Ya. kan anak udah selesai. Nanti si AA menurut saya selesaikan sekolahnya, kemudian kerja aja di situ di Indorama. Sambil kerja di Indorama, sambil kuliah di Politeknik Indorama. Gitu caranya. Ya.
kerja. Ibu tau gak kawin deui. Bising lalakina nyokot duit eta. Ya kita mah jujur-jujur aja ya. Kita kan ngomong realita Pak, bukan ngomong mimpi. Ya kan, ada janda, uangnya banyak. Ya kan, laki-lakinya merayu sedemikian rupa sehingga jatuh cinta. Diperetan. Tong kawin deui. Saya mah ngomong fakta, Bu. Bukan hanya perempuan yang ketipu sama laki-laki. Laki-laki juga ketipu sama perempuan juga banyak. Iya, ini maksud saya gitu nyata ya. Jadi sudah urusan ibu udah selesai semuanya nih. Iya. Rehab rumah udah bagian saya. Terima kasih. Iya sudah. Duitnya 700 juta. Lamun di BJB deposito 700. Sebulan nang sabaraha bungana? Sebulan pame 700 juta. 700.000 menang 750.000. Hah? Asa ketik nih kan? Iya, Oh, iya, 0,5%. Ya nggak pokoknya deposito kan. Berarti kan lah. Ya punya. Nah, ibu usaha. Tino deposito usaha, ibu keluarkan seetik usaha. Modal usaha mah 10 juta ge cukup. Ibu dagang buduk 10 jutaan. Ho, bonghar, Bu. Iya. Sekarang mau fokus sekolah. Terus kerja ya. Nanti kerja sambil kuliah zaman sekarang tuh begitu. Di Politeknik Indo Engineering tuh di situ. Karena itu bisa jadi kelas karyawan. Ini Pak Danru. Siap. Oke, Pak Danru. Siap. Nah, di sini aja bawa kursinya Pak Danru. Di sini Pak Danru. Di sini Pak Danru. Oh. Ini asli security dari dulu apa Satu angkatan sama almarhum. sama almarhum? Ya. Bapak Komandan Regu. Siap. 2015. 2015. Diangkat jadi merangkap dulu saya RT Kutamana. Masih waktu itu karena diangkat jadi dandu. Eta kan aya duit linmas anu kapake. Mohon. Geus dibayar ku bupati kan? Atos. Udah beres. Atos beres. Aing almarhum teh duit mah dipake. Terus teteh duit kota aja. Ieu mah lain ngomongkeun almarhum. Duit Duit wipi mohon. pake deui. Duka dah pala beli mana. Abdi mah teh nyepa. Teu bebeja ka teteh. Henteu. Nah, ketemu ke acan Bapak. Lain harita ieu mah duit linmas kapake, Iya. duit wipi kapake. Teu bebeja. Teu Bapak teu nyarios. bebeja di almarhum teh aing mah. Iya. Ismail lah. Danru, jadi Siap. karir di PJT diangkat jadi dandu 2015. 2015. Oke, di Danru 2015. Nih, saya nanya. Ini yang saya himbau berulang-ulang. Siap. Ternyata kalau saya lihat PJT itu tidak punya common center, tidak punya ya. Lah untuk sementara kayak lagi dibangun di kantor pusat. Nges ngomongnya tidak punya, nges ya, Iya, saya iya. tuh mau dipecat ya. Tidak punya. Jadi gini common center tuh kan. Ya. Jadi dari sini nanti dilihat gambar pos 1, grek gambar. Pos 2, grek gambar. Situasi lalu lintas di sekitar bendungan, grek gambar. Terowongan, grek gambar. Semua. Jadi piketnya bisa dimonitor dari situ di common center. Pos hiji Ya. aya nunungwan teh security na. Ternyata security na keur di pos 2. Pos 2 na teh dibunder. Kan sok lupa kejadian gitu. Ya. Tidak ada kayaknya ya. Tidak ada. Tidak ada, itu penyebabnya. Kan harusnya gini nih. Lihat, pos 1 ceret gambar ayah. Pos 2 gambar ayah. Pos 3 gambar ayah. Pos 4 terus muter. Security common centernya, security sistemnya. Kalau kantor pusat mah udah ada. Kata kantor bapak eueuhan. Enggak, yang kantor pusatnya yang dekat Indosat. Heueuh nyaho urang ge, ieu mah lain. Iya. Kan kantor pusatnya kudu memonitor seluruh bendungan. Hanya kantor. Misalnya di bendungan ieu keur aya nu nguseup, ka monitor. Ya. Eueuh. Heeh. Kan almarhum teh piketna asupna kuduna jam sabaraha jam almarhum? 19 bolong-bolong. Jam 9, jam 7, Jam 7. harus sudah di pos. Harus di pos. Waktu itu almarhum berangkat jam berapa? Jam Isa aja, jam 19 ya Isa. 19 lebih. Iya. Lebih. Jadi telat ke posnya. Telat. Oke. Ditanya di WA. Ditelat. Kemudian sampai pos jam berapa? Laporannya yang kirim ke WA pribadi itu, dan terus saya sudah di pos telat gitu. Tapi kan teka monitor. Ya, nggak ke monitor, cuman itu aja. Terus ngirim foto jam 19.28. Kirim foto. Kirim foto setelah terima sama yang bagian pagi. Foto serah terima sama bagian pagi. Iya, Pagi foto. jam berapa sampai jam berapa piketnya? Yang pagi kan mau pulang jam 19. Heeh. Pak almarhum ya, masuk jam 19. Heeh. Ngirim foto tuh jam 19.28. Heeh. Ngirim ke grup
ada grup WhatsApp. 1928 ngirim foto. Ya. Ngirim. Foto waktu itu. Ya nggak tahu. Pokoknya ngirim foto berdua. Begini. Siap. Kan ini mah urusan para pegawai nusok salingkuh ke pamajikan ya. Ya kan saya ngomong ini mah ngomong ini bukan urusan satpam. Ya. Kadang saya punya temen dipoto sama saya beberapa kali. Ternyata disetok buat istrinya. Iya mas saya ngomongin kebetulan saya. Saya suka punya temen nih. Kalau ketemu saya di foto, cerek. Saya di belah dia foto. Saya jangan loba teuing stok jeung ka pamajikan. Jadi kumahang teh ka majikan teh. Kela mau ditanya ke jeung Pak Gubernur gitu. Ieu mah lain almarhum. Di antara satpam sok aya teu anu ngirim foto misalnya foto nu katukang dikirimkeun aya buatkeun piket padahal teu piket. Aya. Saha? Nya almarhum ngirim ka istrina. Abdi kan majar teh danru jam 23.30-nya. Ini lagi ngomongin almarhum lain. Nyaritakeun saya boga babaturan. Kalau dipoto sama saya tapi ka 7 kali, 8 kali setiap ketemu disetok. Untuk apa? Nanti kalau istri nanyain kan langsung lagi Pak Gubernur. Ya mah lain buat almarhum. Gimana dongeng pikaserian gimana? Ya duka gitu kan. Ai laporan ke Abdi mah lewat foto lewat WhatsApp di grup. Terus jam 8 ku Abdi tiap post teh ku Abdi dipanggil. Nyonya nanaon tadi. Tah anjeunna teh saur si ibu teh chattingan sareng almarhum teh. Jam duka tabu sabaraha mah. Jam berapa ibu WA dengan almarhum? WA 20. Jam 8. Ya, ku Abdi teh ditelepon. 3 kali berdering teh ditolak ku anjeunna. Terus Pak, jangan lupa nanti ke desa rapat gitu ya. Jam berapa itu? Jam ya abis nelpon tadi yang ditolak jam 20 lebih berarti. Jam 8 lebih, jam 8 malam lebih. Jam segitu ya. Jam 8:15. Iya. Ngasih tahu ada rapat di desa. Iya. Terus beliau baca, terus beliau balas ngirim foto. Fotonya sama Pak Danru ini. Katanya lagi ada Danru nggak enak ditinggalin gitu. Ini mah bukan cerita almarhum, karena ini perlu ditelusuri Pak. Siapa tahu ada kaitan dengan peristiwa pembunuhan itu, gitu loh Pak. Ini kan perlu diurut, gitu loh. Jadi almarhum itu jam 20 lebih ditelepon, taruhlah jam 20 lebih 10 oleh ibu. Kemudian dia tidak diangkat ya. Nadanya berdering memanggil. Berdering. Tapi tidak diangkat. Tidak diangkat. Nah, terus setelah itu menjawab. Iya. Terus ngirim foto. Setelah menjawab, kemudian ngirim foto bersama Danru. Iya. Padahal mah tidak bersama Danru. Berarti foto stok. Iya. Dicek di HP-nya kan 2025 katanya. Ya, serius ngupat almarhum ya. Karena ini kita harus menghubungkan dengan peristiwa ini, gitu loh. Jadi jam 20.15 taruhlah atau jam 20 lebih 10 ditelepon oleh ibu almarhum ya kan, kemudian tidak diangkat, nada berdering. Setelah itu dia menjawab. Setelah itu dia bisa menjawab. Menjawabnya adalah dikirim foto bersama Danru. Hapunten. Kerjeng Danru. Iya. Ngirim foto jeung Danru tahun 2025. Pada saat itu. Nah kemudian malamnya kan kalau di pos kan harus laporan Pak. Iya, laporan. Kan beliau itu kemungkinan balik lagi ke pos sekitar pukul 2. Kalau laporan Halong Tenggo itu HT itu jam 8 aja udah saya panggil. Ada kan nyaut dia gitu kan. Gitu kan kalau udah beres laporan di grup WhatsApp itu Danru itu kan ngecek semua laporan anggota udah masuk belum semuanya ke pos kan ada yang jauh. Disusul ke pos kan oleh Pak Kade, rombongan Pak itu, Pak Linmas. Linmas jam berapa? Linmas itu jam 11-an. Ya nggak ada. Setengah 11. Berarti kan dari mulai jam 8 lebih itu, ketika sampai ke pos, almarhum keluar. Iya. Menurut anak-anak yang ada di pos itu jam 9 keluarnya. Berarti ibu nelpon jam 9-an. Karena kalau nelfonnya Didi itu kan langsung jawab aja jam 9-an teleponnya. Bisa jadi itu kan perkiraan jam 9 deh. Perkiraan. Bisa jadi jam 8, bisa 10, jadi. Jam 8, 11, 15. Kembali lagi ke pos jam berapa? Kembali lagi ke pos ada anak yang melihat di sana tuh dia mau beli nasi goreng jam 1.
Jam 12 dia berangkat nasi goreng. Ya, setengah beli, 1. Belum ada. Kembali lagi jam 1 udah. Jam 1. Ya kira-kira setengah 2 lah. Iya. Kan tidak lihat jam. Kalau dia yakin karena dia lagi main jam game itu. jam 1. Jam 1. Selama dari jam 8 sampai jam 1 di pos, ada nggak almarhum bikin laporan? Kan? Ada. 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 Jam ini intinya ya sampai terakhir itu jam 00.56. Bikin laporannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk WhatsApp. WhatsApp-nya? Ya, sama foto laporan. Fotonya ya, foto waktu itu? Ya nggak paham karena nggak ada tanggal ini aja, cuman tanggal di itu aja itu di ininya. Jadi fotonya foto yang dikirim foto waktu itu di pos. Iya, yang posisinya di posisi foto di area kerja. Tapi tidak pakai jam, tidak pakai tanggal, tidak pakai tema. Susah mengidentifikasi. Itu itunya. Ya artinya, ya punten, almarhum mengirim foto dalam posisi tidak di pos. Dimungkinkan foto yang dikirim foto stok. Iya. Dimungkinkan, karena kan ngirim ke ibu dan lu ternyata tidak stok. Ini yang dimaksud, bukan kita mau ceritain almarhum, tidak sama sekali. Karena siapa tahu ada hubungannya dengan peristiwa ini, kan gitu loh ya. Kan nanti tinggal dicek almarhum itu waktu itu bertemu siapa, di mana. Kan nanti bisa dicek lewat data internet. Titik lokasi yang ditemuin di mana ini. Nah kan gitu Pak. Nah nanti dari internet itu nanti akan terlihat di mana, rumah siapa, di rumah siapa, di rumah siapa, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan dihabisin di lokasi itu apakah bertengkar dulu di tempat itu, sehingga ketika almarhum ke sana dikejar, gitu Pak, gitu. Bertengkar dulu kan gitu loh. Tinggal nanti ketika ada tinggal motif kan, apakah motifnya dendam karena apa? Apakah ada faktor keuangan atau faktor lain? Gitu Pak. Sebelum nanya eta. Nangke mah Bapak di sistem regu. Pengiriman pelaporan ke anggota Bapak itu harus tertanggal sekarang. Udah setelah itu. Setelah kejadian. Aing mah bukan, kalau saya sih kenapa detail seperti itu, betapa rapuhnya sistem pengamanan di kita. Rapuh Pak. Sudah tidak ada CCTV, tidak ada layar monitoring command center. Yang jaga pos bisa mengirim foto seolah-olah lagi piket, padahal mah foto stok seminggu ke belakang. Bukan berarti almarhum dianggap ngirim stok seminggu sebelakang, tidak. Tapi almarhum ngirim stok foto dengan Bapak tahun 2025 dikirimnya malam itu. Saya tidak menganggap, tetapi faktanya almarhum tidak ada di pos saat harusnya jaga. Gitu loh Pak. Keluar. Tinggal nanti pasti saya yakin polisi sudah mengidentifikasi dia ke sana, dia ke sana, dia ke sana. Gitu Pak, rada misteri. Makanya saya nanya motif, dari awal kan saya nanya ke Pak Lurah, pernah bertengkar nggak? Motifnya apa? Kalau seperti itu, menurut saya bisa jadi hanya di seputaran itu. Pelakunya bisa jadi orang yang dikenal, bisa jadi. Ya Pak ya? Karena almarhum kan tidak jauh kan? Itu misteri. Ya Bu, Ibu jangan udah almarhum udah tidak ada, jangan punya curiga apapun. Ini mah memecahkan masalah. Kan Ibu udah ada gambaran kan? Sahan terang Ibu sambil ngobrol-ngobrol jenjal nih, nanti nanya-nanya. Nah, andai kata CCTV ada sepanjang jalan, itu motor almarhum termonitor. Ke sini, belok ke sini, belok ke sini. Nanti balik ke situ sendiri atau berboncengan. Gampang itu. Gitu. Ibu nanti sahan terang nanti siapa tahu nanti bisa dengar informasi bilangnya apa ke almarhum? Bapak ketika malam meninggalkan pos itu bertemu dengan siapa di mana? Karena itu kan waktunya berarti kan dari mulai datang serah terima, setelah serah terima kemungkinan Bapak pergi dan balik disusul jam 11 tidak ada. Ibu nyusul ke pos jam berapa?
setengah 12 teh dari rumah. Ibu nyampe pos kurang lebih jam 12 kurang seperempat. Iya, Tidak ada. tidak ada. Sama anak. Sama AA. Iya. Bapaknya tidak ada di pos. Tidak ada. Kosong. Kosong. Jam 12 kurang seperempat tidak ada di pos, kosong. Ibu mah tahu-tahu mendapat laporan teh sudah pagi. Iya. Sudah pagi. Pagi teh saat Nah, sekarang sama Teteh. Ya, Teteh sepekerjaan dengan almarhum. pekerjaan. Security juga. Asalnya security, baru 1 tahun pindah ke petugas kebersihan. Oh, Teteh jadi petugas kebersihan. Nah, Teteh dengan almarhum dekat. Dekat karena bekerja di rumah. Kuli bangunan di rumah. Oh, almarhum Kuli bangunan di rumah. kan security. Iya, kalau bagian malam atau libur, kalau saya ada kerjaan di rumah, suka sekarang juga kan kemarin Enggak, maksudnya almarhum teh ikut Sampingan. ngadu. Iya, sampingan. Sok ngaduk ongkos. Iya. Ya, sipil dia. Di ahli sipil. ibu Iya. ikut kuli ngaduk. Iya. Di Teteh. Iya. Bagian jam berapa kuli ngaduknya? Kalau datangnya kurang tahu, Pak. Soalnya saya nyimpen kunci di rumah karena Teteh nyimpen kunci di rumah. Di Terus? rumah. Terus kan mau bikin dapur ya, Pak. Baru Jadi mau- almarhum membikinkan dapur. Iya, baru bikin pihang. Hari Rabu tuh baru ngerangkai papan. Hari Kamis. Almarhumnya ketika bikin di Teteh teh kerjanya siang apa malam? Siang. Siang hari. Sampai pegang kunci rumah Teteh. Kalau pegang enggak, cuman kalau saya berangkat kerja disimpan. Disimpan di situ. Disimpan. Kuncinya. Jadi almarhum sudah bisa masuk ke rumah Teteh. Iya, Ya. Sama siapa di situ kerjanya? sendiri. Sendiri. Suami Teteh di mana? Nggak punya suami. Oh, nggak punya suami. Jadi almarhum kerja di Teteh membangunkan rumah Iya. sebagai kuli. Iya. Ada tukang, ada keneknya? Nggak ada, kebetulan waktu itu tuh mau sama anggota Linmas, tapi ini masih bisa handle sendiri, Bu. Oh, tukang merangkap kenek. Iya, karena cuma ngecor aja. Oh, sendiri bisa aja. ya? Sudah gimana rumahnya? Belum, baru tiang aja, Pak. Sudah berapa kali gajian almarhum? Kalau yang kemarin belum, 2 hari itu Sama sekali belum gajian. Nah, kaitannya ya walaupun sametannya udah beres ya. Iya. Utangnya sudah saya transfer 7 juta. Ya 6 juta lebih. Sudah saya transfer uangnya. Udah saya lunasin teh, nggak usah dipikirin. Hutangnya sudah lunas, hutang almarhum aman. Nah, sudah aman. Sudah lebih malah. Iya. Kalau kaitannya dengan almarhum pinjam uang ke Teteh gimana? Itu tuh pertama kali pinjam uang tuh bulan Desember 5 juta, kurang tahu buat apa, cuman bahasanya ngechatnya tulungan. Oh. Tulungan apa, Mang? Tulungan naon gitu ya. Tulungan naon? Tulungan Bu, urang kerkap aya kaperluan. Oke. Itu Desember, terus kan itu 3 bulan ya, Pak. Pakai saya juga pakai pinjol kan ya. Itu pakai pay letter juga, saya pinjam juga ke pay letter pakai aplikasi. Teteh pinjam lagi ke pinjol. Ke pinjol. Udah 3 bulan, terus bulan setelah lunas, Bu mau dibaru lagi deh, karena bayarnya bener, Pak. Oh, bayarnya bener Iya, almarhum ya, alhamdulillah, sampai iya. lunas. Iya. Ibu pinjam lagi ke ibu. Iya, pas terakhir bulan Juni itu, Mang ini udah lunas ya. Ya udah tuh Bu, di top up lagi aja. Oke, atuh kalau gitu mah itu tambah. Jadi total pinjaman ke Teteh kalau diakumulasi berapa? Yang kalau yang lain sudah lunas. Ya berapa kalau diakumulasi dari awal sampai terakhir yang 6 juta lebih 7 juta saya bayar? Tidak terhitung, Pak. Soalnya kan kadang Bu Ada 15 juta. Kan lebih kayaknya. Yang 3 kali aja kan 15 juta ya, 5 juta. Oke. Kalau yang kecil-kecilnya kan kayak Bu token, Bu kasbon dulu. Ada 20 juta? Ada mungkin. Ya punten ya. Saya harus nanya ini. Ya Pak, nggak apa-apa. Ya. Punten Ibu mau nanya. Ke Ibu cerita nggak pinjam? Nggak ada. Nggak tahu. Nggak tahu. Atau dia mengerjakan sesuatu di rumah hasil pinjaman itu kelihatan nggak? Nggak tahu. Malah yang uang itu dipakai ya uang Iya. itu. Iya. Gitu loh. Tapi nggak usah terusin, itu mah kewenangan penyidik. Iya. Dari rangkaian pinjaman itu ada nggak kaitannya dengan motif? Artinya uang ini larinya kemana? Dipakai untuk apa? Buat siapa? Dari buat siapa ini nanti bisa saja ini berhubungan dengan yang lain.
Gitu loh. Udahlah, nggak usah dijelasin. Gitu loh. Gitu lah. Kayaknya ada nggak? Makanya pertanyaannya adalah dari motif ini, dari uang 5 juta ini, ada nggak kaitannya dengan peristiwa ini? Gitu loh, Bu. Ini uang ini ke sini, dari sini ada A yang tidak senang. Kurang tahu, Pak. Ya ini mah. Iya. Makanya kan ini gitu kan, artinya kan ada yang dilakukan oleh almarhum itu istrinya tidak mengetahui. Gitu loh, Pak. Istrinya tidak mengetahui. Sehingga dari rangkaian uang ini nanti ada kaitannya dengan motif pembunuhan tidak? Bukan saya sama Teteh, bukan saya maksudkan itu. Gitu. Itu penyidik, ucapan saya yakin penyidik itu sudah tahu masalah ini. Gitu. Gitu, nggak usah terjemahin lagi lah. Nanti lihat aja sudah ketangkep, ada nggak kaitannya dengan motif ini? Pertanyaannya ada nggak kaitan? Bukan ada kaitannya, ada nggak? Teteh kan udah diperiksa ya, Teh ya? Sudah. Udah diperiksa ya, gitu. Nah jadi dia sering ke rumah Teteh ya, ikut jadi sering ke rumah Teteh sejak Desember. Enggak, Pak, saya ngambil perumahan itu baru Februari dan itu ada tukang yang banyak waktu Februari. Enggak sering ke rumah Teteh ikut membangun rumah Teteh sejak kapan? Pas disuruh ngecat emang Februari, tapi ngecat beres sudah nggak ada. Terus nanti Mang tolong pasangin wallpaper tapi sendiri ya. Oh iya, nggak apa-apa masang. Berarti kan pernah beberapa kali gajian ya? Iya. Ibu tahu? Si bapak kerja di sini? Tahu. Tapi bilangnya di bos Ayep. Di bos. Karena emang perumahannya perumahan Ayep. Iya, emang perumahan bos Ayep. Di perumahan bos Ayep bilangnya. Oh, perumahan bos Ayep. Ya. Tapi nyerahin gaji? Pernah, tapi itu juga nggak langsung uangnya ya. Paling dibawain belanjaan, jajanan gitu. Jajanan anak. Nanti tapi sama ibu gajian kan? Gitu nggak dikasih sama. Nah, makanya kan ya punten, tidak. Makanya kan ada uang yang dipinjam, ada penghasilan yang didapat. Iya. Tetapi kan ke ibu tidak menyerahkan, gitu loh. Gitu. Nah, makanya uang ini diserahkan siapa atau dipakai buat dia. Nah, apakah ada kaitan dengan peristiwa ini? Nanti biar polisi mencari. Saya yakin 2 minggu ini keungkap. Amin. Kan bagi saya kan ini, saya mah secara walau saya gubernur. Ya sedikit ini bisa jadi bisa ditelusuri gitu. Telusuri ya, pinjaman uang dari Teteh itu bisa ditelusuri gitu. Enggak, almarhum orang baik, Bu. Insya Allah ahli kebaikan. Ini mah cerita. Nah jadi yang berikutnya terlepas dari peristiwa almarhum ini, kalau Pemprov Jabar kan dulu saya waktu Bupati Pak Kepala Pak Kanwil itu ada kerjasama, saya pernah sampai dikirim ke Kenya, namanya waktu zaman jam sostek, asuransi ketenagakerjaan, jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja informal di Jabar kan jalan kan ya Sarah. Nah nanti tinggal yang berikutnya adalah agar nanti linmas itu bukan hanya asuransi sosial, tetapi saya ingin linmas RT RW semuanya itu mendapat asuransi ketenagakerjaan, sehingga ketika ada linmas meninggal itu bukan hanya mendapat santunan dari bupati gubernur ala kadarnya, tapi mendapat asuransi. Dan kemudian kalau sakit pun kayak kemarin kan 400 juta pun dibayarkan. Jadi Pak Bupati nanti bisa bareng. Oh lagi mandi. Iya. Udah. Nggak apa-apa sini aja. Aduh, yang nangis malah yang laki. Jangan nangis. Sini deh. Bapak kerja apa? Saya nganggur. Paling bisa petani. Oh iya, nggak nganggur lah Pak. Petani bukan pengangguran. Petani itu yang punya produksi. Kumpulin anak-anak Bapak sini, ngumpul. Sekarang nggak lagi ke sawah? Enggak. Oh, sekarang nggak lagi ke sawah ya? Oh. Sekarang nggak lagi ke sawah? Enggak, Pak.
Enggak. Iya. Enggak, oh sawahnya kalau ke sawah itu sawah sendiri. Nggak ada soalnya. Kemana sawahnya? Udah dilepas Pak. Dijual. Iya. Dijual bekas apa? Ya buat modal. Lahiran. Buat ya ini buat nyebutin. Oh, untuk kebutuhan. Kalau dulu kan lahirannya tuh ada Pak Luki Hakim. Iya. Lahirannya dulu dibantu oleh Pemda. Di Bagaimana Pak? Oh, lahirannya dulu berarti bulan Juli tahun 24. 24. Oh, saya belum jadi gubernur ya. Dulu lahirannya dibantu oleh siapa? Di rumah sakit. Ya, artinya biaya rumah sakitnya Oh, pakai itu BPJS. BPJS. Rumah sakitnya aman. Aman. Bapak ngelepas sawah berapa hektar? Cuman dikit. Hah? Cuman apa 40 bata. 40 bata. Punya segitu. Oh, punya segitu. 40 bata itu dikali 14 meter persegi. Iya, Pak. Iya, Satu bata itu 14 meter persegi. Iya. Ya kan? Nah, 40 bata itu berarti kalau 10 kali 40 400 meter, ya kan? Tambah 4 kali 4 16. Berarti 560 meter sawah Bapak. Iya, kurang lebih segitu. Iya kan? 560 meter dijual. Dapat uang berapa? Dapat uang 80. 80 juta. 80 juta tuh diambil dikit, Iya. dikit sampai habis. Wah. Bapak nggak nyari kerjaan lain? Ya susah Pak. Oh, kalau yang hanya menjadi bangunan kan banyak. Ya tapi kan harus ikut orang juga kalau yang bangun. Oh. Ada ikut, misalnya ada ketuanya. Bapak bisa bangunan? Kurang. Oh, kurang. Terus jadinya apa? Kan kebangunan enggak. Iya. Terus jadinya apa kerjaannya? Ya di rumah. Di rumah aja. Paling Mana? mungkin warung juga. Tapi kan warung berat Pak. Iya Pak. Warungnya tutup saya lihat. Iya. Kenapa tutup? Ya Kurang laku. Iya. Ya tukang warung kan banyak sekarang. Iya sekarang udah banyak. Bapaknya keluar rumah. Seharusnya sih. Iya, jangan di rumah terus. Kalau nungguin kerjaan diam di rumah terus dapat nggak kira-kira? Ya enggak sih. Oh ya enggak dapet. Ya, enggak dapet semangat bapaknya. Gitu, semangat. Soalnya 5 nih anak bapak nih. Tapi kalau cara berpakaiannya bagus-bagus. Ya, Cuman ngandelin itu ya. Sekarang udah habis yang 80 juta itu. ya tinggal sisa sedikit. 80 juta dari mulai lahiran sampai sekarang 2 tahun. Iya. Kalau diambil sebulan 4 juta udah habis Pak. Iya. Ya kan, setahun 44 juta, Iya. kali 2 tahun 88 juta. Iya. Nah, tapi mungkin ngambilnya paling 2 juta ya. Iya. Ya kan tadinya juga ada tabungan gitu Pak. Sebelum lahiran tuh. Tabungan sudah sampai habis semua gitu. Oh, baru. Baru. Jadi selama ini 2 tahun ini Bapak nggak kerja sama sekali. Hanya ngandelin pengambilan uang. Iya. Padahal uang yang 80 juta kalau dipakai modal usaha bisa berputar tuh. Cuman usahanya juga yang bingung Pak. Nggak ngerti ya? Iya. Tidak semua orang bisa usaha. Cantik-cantik anaknya. Anak cantik-cantik, yang satu ganteng. Bapaknya sekali 5 agak berat. Ya. Kan? Agak berat karena berat tuh nggak kerja itu ya. Iya. Kalau susu dulu sama ibunya ASI. Enggak. Sufor. Mulu Pak. Oh, Kak, beli ya? Beli. Berarti kan yang paling berat tuh beli susu. Sama Beli susu pampers. itu 1 orang aja udah berat tuh, Pak. Apalagi 5. Sehari habis berapa beli susu? Sehari itu satu pok itu yang 900 gram itu habis satu hari. Susu ya? Susu. Tapi tumbuhnya baik, gizinya berarti cukup. Iya. Tapi ibunya udah KB? Belum. Ya udah sih KB mah. Cuma maksudnya belum ditutup gitu. Belum ditutup gimana? Belum apa? Ya belum disetop itu Pak. Steril. Belum steril. Belum Pak. steril. Iya. Soalnya potensi punya anak lagi kuat. Bukan gitu.
Apa tuh? Ya waktu di rumah sakitnya tuh mau di sterilin, kata Pak dokternya tuh belum bisa katanya. Iya. Usianya masih. Nggak, saya lagi cerita. Iya. Kalau nggak ber-KB, Bapak dimungkinkan punya anak kembar lagi. Ya kalimatnya dimungkinkan. Kalimatnya ya belum tentu. Iya. Tapi kan selama 2 tahun ini nggak hamil kan? Enggak. Tapi sekarang ikut KB apa? Enggak ikut. Nggak ikut KB. Iya. Tapi alhamdulillah ya. Iya. Heeh. Ya kita juga masih jaga-jaga. Cara ngejaganya gimana? Ya jangan sampai. Loh, kalau bapaknya sama istrinya biasa kan, suami istri kan pasti hamil lagi kalau subur. Gimana caranya bapak menjaga agar jangan sampai hamil lagi? Ya, ya disayang jangan gimana ya? Bapak ngusahainnya gimana? Khusus ya, ngusahainnya gimana? Ya jangan sampai masuk ya. Orang dewasa ini. Aduh, jadi itu caranya. Iya. Oh iyalah. Airnya jangan sampai masuk ke sawah ya, di sungai aja. Atau di pipa paralon aja. Ampun. Aduh, makanya nggak kerja ya. Iya, Pak. Pengennya sih emang kerja, Pak. Cuma ya gimana ya di sini, Bang. Tahan. Tapi tiap hari di rumah aja, Bapak. Iya. Nggak jenuh. Ya, jenuh banget sih, Pak. Pengen keluar, Bang. Cuma ya gimana? Keluar aja berani. Keluar kalau sekedar keluar ya sama aja ninggalin anak tuh, anaknya nyariin ya nangis gitu. Oh nyari karena sudah terlalu dekat. Iya, ya maksudnya anaknya tuh. Dulu Bapak sekolah mana? Sekolahnya. Di sini SMA Dongol. Lulusan SMA. Iya. Gitu. Ngelamar jadi security. Udah umurnya, Pak. Emang umur Bapak berapa? Sekarang udah 41. Ya nggak apa-apa, security 41. Yang 50 juga ada security. Ya kan belum ada pengalaman, Bang. Latihan. Nggak semua asal nerima gitu. Oh. Tapi Bapak sudah berusaha kemana? Masalah pekerjaan? Yang sehabis lahiran ini. Belum, Pak. Sama sekali. Iya, ya palingnya tadinya masih ada sawah, masih golang sawah, tapi sekarang mau udah nggak ada, ya udah. Oh. Golang sawah? Golang sawah tuh gimana? Banyak ngurusin itu. Sekarang kenapa nggak ngurus sawah? Ya udah nggak ada, Pak. Bukan sawah orang? Ya sawah orang enggak. Artinya kan kalau di kampung kan suka ada kebiasaan itu sewa. Iya ada. Artinya garap sawah orang, tapi kita sewa. Kalau di tempat saya 1 hektar 1 ton. Nggak tahu kalau di sini. Iya mungkin sama. Sama. Bapak kenapa nggak melakukan itu? Ya satu ya modalnya, terus itu yang nggak semua orang disewain kan, Pak. Oh. Di sini kan pada digolang sendiri, banyak kan. Tadinya golang sawah saudara, cuma sekarang sawah saudaranya tuh digadein lagi. Digadein berapa? Kurang tahu sih sawah saudara itu mah. Tapi kan 5 loh, Pak. Bapak harus kerja. Iya. Uangnya ntar lagi habis loh, uang tabungannya. Iya. Iya kan? Sebentar lagi habis. Anak-anak kan harus sekolahnya apa? Kalau sekolah kan nggak bayar ya. Tapi biaya makan setiap harinya kan. Ini kulkasnya ada 2, Pak. Iya. Banyak-banyak amat. Jualan es sih, Pak. Tadinya tuh warungnya, dulunya waktu sebelum ada kembar merame warungnya tuh, alhamdulillah. Sebelum ada? Sebelum ada kembar. Oh. Lahiran. Pas ada kembar kan berhenti waktu itu, Pak. Karena kan ngurus bayi. Iya. Oh dulu warungnya jualan es. Iya, es, jajanan anak-anak. Jualan esnya laku. Laku dulu. Gimana caranya sekarang supaya laku lagi? Ya, sekarang mah udah banyak warung-warung juga. Udah saingan. Iya, banyak saingan. Dulu mah masih sedikit warung-warung yang seperti saya itu kecil tuh. Sekarang udah banyak, jadi ya susah. Tapi kan Bapak kalau diem terus juga nggak akan dapet Pak, harus usaha Pak. Iya. Iya kan? Harus usaha. Nanti makin gede loh. Iya. Masuk SD nanti 5 loh sekali masuk SD. Ya, pengennya sih pengen keluar, pengen keluar negeri ya, cuman tetap aja usianya dibatasin keluar negeri juga. Batasin sampai 40 katanya tuh. Daftar security aja. Ya, akhirnya nggak semua tempat menerima kan, Pak. Iya dicoba. Tapi kan nanti harus ikut pendidikan. Iya. Pendidikan security. Iya. Ya kan karena yang paling mungkin bekerja
di perusahaan itu adalah jadi security yang umurnya relatif tidak seberat di bidang produksi. Di Indramayu sini kan ada tuh pabrik. Pabrik yang kemarin saya resmikan. Pabrik yang kemarin saya resmikan. Bapak mau nggak kalau saya titipin jadi security di pabrik itu? Mau sih, Pak. Iya kan? Iya. Mau? Mau, Pak. Ya, gitu. Mau ya? Mau. Ya udah nanti saya titipin. Iya. Yang pabrik waktu itu saya resmikan tuh. Iya. Saya titipin jadi security. Soalnya kan di rumah terus berat. Iya. Sekarang tabungannya masih ada lah, mungkin sekitar 5 juta lagi. Iya, ya, tinggal dikit lah. Jadi itu yang diambilin ya. Iya. Ya. Nanti mau harus dijual apa lagi? Justru itu bingung. Bingung. Iya. Istrinya orang sini? Bukan. Orang Karangampel. Masih Indramayu. Masih Indramayu juga. Karangampel masih Indramayu istrinya. Masih, iya. Bapak keturunan dari siapa? Kembar? Kurang tahu sih. Orang tua nggak ada yang kembar? Kurang tahu. Dari istri ada? Enggak ada. Ada. Apa sih perbedaannya ketika lahiran atau hamil yang kembar itu? Lahirannya. Waktu hamilnya? Waktu hamilnya. Ya perutnya tuh udah gede waktu baru hamil 2 bulan aja. Satu bulan 2 bulan tuh udah gede, udah kayak 4 bulan 2 bulan tuh. Perutnya. 9 bulan gede banget dong kalau gitu. Mana ibunya? Sudah ini? Lagi mandi tadinya, Pak. Oh, coba dicek udah selesai belum? Ini adik. Anak. Yang pertama. Oh, jadi Bapak sudah punya? Iya. Sekolah? Kau nggak sekolah? Ya saya suruh bantu dulu. Oh, jadi nggak sekolah? Iya, hari ini nggak sekolah. Oh, tapi sekolah kan? Sekolah, Pak. Oh, berarti Bapak anaknya udah 6? 6. Oh, jadi sebelum 5 ini punya ya? Punya. Oh, sekolahnya di mana? Di SD sini, SD Bodas. Kelas 5 sekarang. Tapi udah tinggi. Iya. Oh, kelas 5. Oh, sekarang disuruh nggak sekolah? Iya, suruh bantu dulu. Bantu apa di rumah? Ya, bantuin jagain adiknya. Oh, bantuin jagain adiknya. Gak boleh. Kenapa? Iya, duduknya di sini kok nggak boleh sama dia. Oh, rebutan. Rebutan. Oh, jadi oleh ini nggak boleh duduk sini. Iya. Berebut setiap hari berebut. Hah? Tiap hari itu. Oh, berebut. Jangan galak. Laki-laki harus melindungi perempuan. Ya, jangan galak ya. Lagi pada pilek ya? Iya, lagi pada pilek. Udah 3 hari sekarang udah pilek. Hah? 3 harian. 3 harian. Kalau tidur bareng sekamar? Dipisah. Ya, kadang di sini 3, kadang di dalam 3. Bisa ada yang 2, ada yang 3. Oh, kenapa nggak bareng sekamar? Enggak muat. Oh, nggak muat. Nanti kalau deket-deketan tuh bangun ya udah pada bangun semua kalau nggak cepet diambil. Oh, jadi kalau bareng, kalau bangun satu bangun semua. Bagus dong, jadi rame ya, Pak. Iya, Pak. Karena nenanginnya itu susah lagi kalau bangun semua. Tapi kalau sebagian di sini, sebagian di sana? Ya, agama nih misalnya di ujung situ bangun, misalnya cepet segera diambil atau dikasih apa, kayak susu gitu. Itu pernah langsung harus segera ditangan, kalau nggak pas bangun semua pada kebangun. Di sini kalau di sini tidurnya sama siapa? Ya biasanya ya pasti sih gantian, kadang ibunya, kadang sama saya. Oh, dibagi 2. Iya, bagi jadi 2. Bapak jagain yang di luar, ibunya di dalam. Nanti kalau ibunya yang di luar, Bapak yang jagain yang di dalam. Iya gitu. Sudah ini kalau pilek sih nggak usah dikasih obat. Udah dikasih kontraksi. Oh iya, suruh latih aja agar tubuhnya memiliki daya tahan sendiri. Karena pilek itu kan. Nah, itu. Tentu ininya, emalnya. Adek kelas berapa sekolahnya? Kelas 5.
Oh, udah tinggi ya. Belajar senyum. Malu dia, apa malu? Ini waktu kecilnya. Saya nanti minta KTP Bapak sama nomor HP-nya. Iya. Nanti pasti Bapak ada panggilan dari perusahaannya. Ya? Iya, Pak. Iya. Iya, salam ya, Bu. Tapi desa ini bersih ya. Kalau bersih. Cuman di depan aja banyak sampahnya. Ibu namanya siapa? Nur Aini. Bu? Nur Aini. Usianya berapa, Ibu? Usianya sekarang 34. 34. Dengan Bapak berarti beda 5 tahun ya? Beda 7. 7 tahun ya. Bapak 41 ya? Iya. Itu dulu waktu ngehamilin tanda-tandanya apa? Nggak ada tanda apa-apa sih. Nggak tanda apa-apa. Iya. Lahirannya normal waktu itu? Lahirnya sesar. Oh, sesar. Tapi kan udah selesai kan? Sekarang yang tinggal bingung bapaknya nggak kerja katanya. Iya. Sekarang jadi dari mana Ibu Ya. membiayainya? Sudah jual apa yang punya. Tabungan yang punya itu sudah dijual buat kebutuhan. Bukan tabungan, bukan dijual, diambil. Ya, diambil. Tabungannya diambil. Terus? Ya seperti punya kendaraan dijual, punya emas saya itu dijual. Udah dijualin? Sudah dijual untuk pendidikan semua. anak itu? Untuk buat makan sehari-hari. Oh, karena tinggi kebutuhannya ya? Oh, Ibu punya emas, dijual. Yang punya motor siapa? Bapak. Dijual juga? Jual. Waduh, sudah serba habis ya? Iya. Makanya bingung mau gimana lagi. Sekarang Bapak kan cuma sehari-hari itu di warung aja gitu. Warungnya beratan. Nanti saya mau minta si Bapak mau saya titipin di perusahaan yang Indramayu sini. Jadi security. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Syukur, alhamdulillah kalau punya kerjaan mah. Oh. Bingung katanya mau cari kerjaan tuh. Jadi sekarang udah ngejual sawah, Jual sawah, jual motor, jual motor, jual emas. jual semua emas. ada. Berarti dulu Ibu dengan si Bapak ya serba ada ya? Ya, alhamdulillah ada tadinya mah. Nggak Nggak besar juga, cuma sehari-hari tuh ada buat Oh, makan. ada itu. Kalau Bapaknya dulunya kerja di mana? Ya dulu mah itu usaha warung aja sambil bertani. Oh, dari warung aja dan Bapak punya sawah walaupun sedikit. Nah, itu tercukupi. Iya, karena warung dulu itu rame, tapi warung kan nggak tentu Pak, kadang rame, kadang sepi gitu. Kalau dulu warung Rame, rame. Kenapa sekarang jadi sepi? karena sudah nggak ada apa-apa tuh. Ya nggak. Modalnya habis. Modalnya habis, jadi orang itu. Jadi kalau warungnya berisi lagi, kemungkinan rame lagi. Iya, dulunya gitu. Oh, nah sekarang gini, gimana caranya? Kan tabungannya ada, kenapa nggak pakai modal warung? Sudah habis lagi. Itu buat nombokin warung kan. Itu. Karena warungnya diambilin lagi uangnya. Iya, buat makan sehari-hari. Dimakan lagi. Jadi kalau kalau untungnya 200, diambilnya 300. Ya gitu. Jadi nggak bisa beli lagi, buat modal lagi nggak bisa. Jadi caranya adalah warungnya harus buka lagi, ya kan? Ada modal warung, bapaknya harus kerja. Ya gitu. Jadi uang warung jangan dihabisin semua untungnya. Iya. Bapaknya bisa kirimin tiap bulan ada gajian, kan itu. Emang habis berapa dalam setiap hari ini ngurus 5 sama kakaknya 1 ini? Iya, enggak. Itu sih ya. Nggak pernah dihitung. Nggak pernah dihitung. Nyampe 100.000 Lebih. tiap hari. Iya. Itu tadinya itu buat susu aja 100.000. Oh, dulu. Iya. Dulu Susunya aja belum pampersnya gitu, Pak. Dulu sekarang tuh berarti pampers ya? Pampers sama susu itu yang pengeluaran besar-besar. Kenapa harus pakai pampers? Ya kan? Iya. Pakai celana biasa aja. Kan belum ngerti, belum bisa ngomong, itu belum bilang. Oh, anak-anaknya kalau kayaknya susah. Iya. Apa namanya, tahu-tahu di sana di sini. Iya, Sehingga jadi harus semua pakai repot pampers. jadinya. Jadi semuanya repot. Oh, itu masalahnya ya. Iya, masalahnya. Jadi tidak selamanya juga banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak pengeluarannya. Tidak selamanya. Ada juga yang ketika punya anak rezekinya banyak. Tapi bukan anak ibu sekali lahir 5, ibu jadi berat hidup rezekinya jadi hilang, bukan. Tapi memang karena beban pengeluarannya tinggi. Kenapa? Makanya gini, dulu anaknya banyak, orang-orang bisa bertahan. Karena ibu-ibu dulu tidak beli pampers, tidak beli tisu. Ya Bu ya, bener nggak?
kan, sehingga ibu saya 9 anaknya kuat. Kalau sekarang anak itu punya 3 aja repot karena harga pampasnya mahal. Iya gitu. Karena sekarang tuh hidupnya sudah berubah polanya. Pempes udah jadi pempes, bingung buangnya. Iya kan? Bingung buangnya kan? Ayo dibuang kemana pempesnya? Ya di tempat pembuangan sampah. Di mana itu? Di sono Pak, di Tanggul. Iya. Ada tempatnya. Di Tanggul? Ya, jadi Ke sungai nggak? enggak. Enggak. Jauh dari sungainya. Jauh dari sungai. Lantarannya gede. Ya udah, nanti saya minta KTP-nya Bapak biar kerja. Iya. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini saya nitip 15 juta untuk buka warung biar warungnya jalan. Alhamdulillah, makasih Bang. Ya. Makasih banyak. Biar warungnya jalan ya. Ya kan, biar jalan dua-duanya. Bapaknya nanti bulan Agustus mulai kerjanya. Ya, nanti saya titipin. Ya. Ibunya buka warung. Iya. Nggak apa-apa, sambil ngurus anak saya sambil jualan. Biar nanti pulang sekolah dibantu sama anaknya.